Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Robi Wianda dengan NIM 3332181 akan menganalisa pengaruh random forest dan extremely random forest. Untuk itu langsung saja. Pertama kita cek aplikasinya itu kita menggunakan Visual Studio Code. Nah, pada aplikasi Visual Studio Code di sini saya sudah mendownload beberapa file dari website yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Nah, untuk file yang kita gunakan itu yaitu hanya randomforest.py. Nah, ini dia. Ini. Nah, di sini kita tinggal running saja untuk menjalankan programnya. Namun sebelumnya saya sedikit menginformasikan tentang isi program tersebut. Nah, yang pertama itu ada import parse. Nah, itu merupakan library di mana sebuah pustaka untuk melakukan argumen prosesi. Jadi setiap argumen dapat melakukan trigger dengan aksi yang berbeda dengan mendefinisikan action argumen pada fungsi add argument. Nah, terus setelah itu ada import numpy snp. Nah, import numpy ini atau yang bisa atau kepanjangannya numerical Python itu berfungsi untuk mengoperasikan vektor dan matriks, yaitu melalui bilangan-bilangan bilangan numerik, sehingga nantinya akan lebih mudah mengoperasikannya. Yang ketiga itu ada import matplotlib. Plot.splt itu dimana fungsinya itu membuat beberapa perubahan pada gambar dan pada analisa permasalahan yang akan kita bahas itu menggunakan grafik, di mana kolom horizontalnya itu X dan kolom vertikalnya itu Y sumbu. Nah, kalau form scalar ini merupakan fungsi-fungsi dari Python ini yang nantinya akan berfungsi dalam menjalankan program. Nah, di sini ada argumen parser. Nah, argumen ini dibuat karena tadi kita kan sudah membuat sebuah import parser di mana sebuah pustaka melakukan argumen prosesi. Nah, di sini kita dapat membuat argumen. Nah, ini merupakan argumennya. Nah, terus di sini ada fungsi if di mana jika program dinyatakan benar maka akan bernilai true, dan ketika programnya bernilai salah maka akan menjadi false. Nah, di sini menggunakan parse the input argument, di mana
kita menguraikan argumen data, masukkan argumennya ya kan, yaitu classifier type arg.classifier type. Nah, terus juga di sini load input datanya itu kita menggunakan data random forest .text. Nah, di mana sumbunya itu terdapat sumbu X dan sumbu Y. Terus terdapat fungsi separate input data into the three classes based on label. Nah, di sini itu maksudnya itu memisahkan masukkan data menjadi 3 kelas, ya kan? Menjadi 3 kelas. Yaitu yang pertama itu ada kelas 0 dengan np array x y sama dengan 0, dan kelas 1 y sama dengan 1, kelas 2 y sama dengan 2. Nah, terus di sini ada visual input data. Nah, fungsi visualis input data ini untuk menggambarkan hasil keluaran data yang nantinya akan tampil. Nah, dalam tampilan datanya itu terbagi menjadi 3 kelas. Nah, yang kelas 0 itu menggunakan marker S atau square yang berarti kotak. Terus yang kelas 1 menggunakan marker 0 atau yang biasa hasilnya akan menjadi bulat, dan kelas 2 dengan marker topi, ya kan, yang hasilnya akan menjadi gambar segitiga. Nah, contohnya ada seperti berikut. Nah, ini kalau kita zoom, ini hasilnya tuh. Di sini ada bulat, di sini ada segitiga, dan di sini ada kotak sesuai dengan marker yang dibuat. Nah, terus di sini split data into training and testing dataset. Nah, di sini ada keterangan XY test size 0,25, random state 5. Nah, di sini itu cakupan dari fungsi ini itu bernilai 100%, sehingga data test size-nya itu 25% dan sisa dan random forest itu 5%. Ensemble running classifier. Nah, di sini keterangannya itu jika classifier tipe RF atau random forest, nah, dan jika extra trace classifier atau ETRF. Nah, di sini ada evaluate classifier performance, dimana pada hasil gambar yang akan ditampilkan akan diklasifikasi lagi. Nah, ini
confidence, dimana titik yang akan dihasilkan itu nantinya akan sesuai dengan matriks yang sudah ditentukan. Oke, langsung saja kalau seperti itu kita running. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini kita ketik Python random underscore forest dot py spasi strip classifier tipe spasi rf. Kita enter, kita tunggu sampai menghasilkan sebuah gambar random forest. Nah, di sini. Nah, ini gambar yang dihasilkan dari running program yang kita jalankan. Nah, di sini ada input datanya. Input datanya di mana yang tadi terbagi menjadi 3 kelas, yaitu dengan marker atau bentuk yang berbeda-beda, ya kan? Dimana kelas 0 itu digambarkan dengan bentuk kotak atau square, terus yang kelas 2 itu berbentuk 0 atau lingkaran, dan yang terakhir itu kelas 2 itu menggunakan topi yang hasilnya menjadi segitiga. Nah, di sini training datasetnya yang dihasilkan, dan dari training dataset ini terbagi menjadi 3 kelas juga, dimana warna hitam itu merupakan kelas 0, warna abu-abu merupakan kelas 1, dan warna putih merupakan kelas 2. Nah, kita close saja gambarnya untuk melihat proses gambar yang keduanya pada proses evaluasi. Nah, di sini gambarnya sudah muncul. Oke, nah gambarnya hampir sama dengan gambar sebelumnya, cuman di sini merupakan tes dataset, di mana tes size-nya itu kan 25%. Nah, sisanya 75% itu masuk ke tes dataset. Nah, jadi hasilnya seperti ini, dan sudah melalui proses evaluate. Kita cancel lagi untuk menghasilkan gambar yang satu lagi. Nah, di sini ada tes data point, di mana
poin-poinnya itu di poin-poinnya itu terletak pada matriks yang sudah kita tentukan, seperti contoh nih. Nah, pada data point matriks 5 predikat kelas 0. Nah, tadi kan kita sudah tahu bahwa kelas 0 itu merupakan warna hitam. Terus data point itu 5 dan pada bagian depan itu merupakan X dan pada bagian belakang itu merupakan Y. Nah, di sini 5. Nah, Y-nya itu kita lihat. Nah, ini 5 sini kan. Jadi sumbunya itu ketika horizontal itu X dan ketika vertikal itu Y. Nah, sini lihat nih, 5 dia terletak di pada bagian gambar hitam di mana yang merupakan kelas 0. Dan begitupun selanjutnya ketika 3 dan 6 di mana X-nya itu 3 dan Y-nya itu 6. Nah, ini terletak pada di bagian kelas 0 yang berwarna hitam. Nah, kita coba ke bawah. Nah, pada data point selanjutnya itu pada X titik koordinat 6 dan Y-nya itu 4 itu terletak di pada bagian abu-abu yang mana merupakan kelas 1 dan begitupun 7 titik koordinat X7 dan Y2. Nah, seperti itu. Nah, begitupun dengan 4 kita 4. Nah, titik koordinatnya terletak pada di bagian berwarna putih yang merupakan kelas 2 dan 52 dan titik koordinat Y5 X5 Y2 itu terletak pada di kelas 2 yang berwarna putih. Oke. Nah, dari proses running dijalankan, datanya yang digunakan itu sudah tertera pada di sini. Nah, data random forestnya, dimana data random forestnya itu berjumlah sampai 900. Nah, jadi prosesnya itu diambil dari data random forest tersebut. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.